Kita lanjut bahas spoiler Udong Kyangsun season 10 episode 10. Oke lah, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Para orang tua dari sekte super yang pada saat ini berada di langit segera turun ke tempat duduk mereka masing-masing. Dan keributan yang ada di puncak gunung 100 Kaisaran segera mereda ketika mereka melihat para orang tua ini telah mengambil tempatnya kembali. Dan tatapan di mata orang-orang yang ada di tempat ini terlihat penuh dengan gairah, karena jelas mereka sangat sadar dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba saja Pak Tua Wudou, dia tersenyum ketika melihat para jenius yang mengikuti perang 100 Kaisaran kali ini. Tidak lama setelah itu, dirinya menoleh pada orang tua lain yang berasal dari sekte super. Pak Tua Wudou pun berkata, "Semuanya, aku pikir tidak perlu melanjutkan perang 100 Kaisaran ini sampai tahap akhir." Dan tetua dari istana sunyi yang besar, dia pun mengangguk lalu tertawa, yang kemudian dia mengatakan, "Benar, pertarungan peringkat emas Nirwana hanyalah ajang untuk memilih juara yang paling menonjol. Dan aku pikir sudah ada seseorang yang cocok untuk mengisi tempat itu." Kata-kata itu membuat beberapa ahli dari sekte super segera mengangguk, yang kemudian tatapan mereka segera melihat ke arah Lindong. Di sisi lain, alis dari Pak Tua Liu Tong segera menyatu karena kegagalan Xintian untuk mendapatkan tempat juara semua di luar kendalinya. Dan pada saat ini Pak Tua Liu Tong tidak bisa mengatakan apapun lagi, karena sebelumnya dia telah berkata bahwa siapapun orang yang bisa menghancurkan formasi, maka dia layak untuk menjadi seorang juara. Dan kata-kata itu tidak bisa ditarik kembali oleh Pak Tua Liu Tong saat ini. Sebenarnya yang disebut dengan gelar juara dari perang 100 Kaisaran itu nampak seperti gelar yang kosong. Tapi hal itu cukup penting bagi sekte super, karena menurut aturan para sekte super yang telah mereka tetapkan, tempat sang juara bergabung dengan sekte super, maka secara otomatis sekte itu juga mendapat murid yang paling banyak dalam perang 100 Kaisaran. Karena jika seseorang ingin memastikan kemakmuran dari sekte mereka masing-masing, maka murid-murid baru itu yang merupakan jenius paling menonjol dalam perang 100 Kaisaran serta memiliki bakat yang luar biasa, maka mereka akan sangat bermanfaat bagi kelanjutan jangka panjang dari sekte super itu. Meskipun pemilihan murid dari perang 100 Kaisaran hanyalah salah satu cara bagi sekte-sekte super untuk merekrut murid, jelas hal itu tidak membuat sekte super merasa terganggu dengan terlalu banyaknya murid yang akan masuk. Dan selama bertahun-tahun ini, 8 sekte super yang berkuasa, mereka sering berdebat tentang distribusi murid yang mereka rekrut di wilayah Xuan Timur. Sebagai contoh, jika ada 10 murid di dalam perang 100 kekaisaran, maka sekte super yang dipilih oleh juara, dia akan mendapatkan 3 atau bahkan 4 murid dari jumlah total calon murid yang ada. Pemenang dari perang 100 kaisaran yang terakhir selama 3 kali berturut-turut, hal itu didapatkan oleh Kekaisaran Tian Yuan. Dan sebagai faksi yang berdiri di bawah gerbang Yuan, maka para juara itu secara otomatis memilih bergabung dengan gerbang Yuan. Hal itu juga membuat gerbang Yuan mendapatkan manfaat terbesar dari perang 100 kaisaran ini. Namun sekarang, kemunculan dari Lindong telah mengubah situasinya. Bahkan Pak Tua Liu Tong tidak bisa menjamin bahwa Lindong akan memilih bergabung dengan gerbang Yuan. Meskipun mereka adalah sekte super terkuat di wilayah Xuan Timur, tapi memikirkan hal ini saja, Pak Tua Liu Tong merasa gelisah di dalam hatinya. Mata dari 8 orang tua sekte super yang melayang di udara pada saat ini segera melihat ke arah Lindong, yang pada akhirnya membuat banyak orang yang berada di puncak gunung 100 kaisaran ini, tatapan mata mereka juga terfokus pada Lindong. Hal itu membuat Lindong menjadi tercengang karena dia merasakan bahwa sebenarnya menjadi juara tidak sesederhana yang dia bayangkan. Tidak lama kemudian Pak Tua Wudou tersenyum. Dia menatap tajam ke arah Lindong
Dan dengan nada yang lembut, dia pun berkata, "Lindong, sekte super mana yang ingin kamu ikuti?" Mendengar pertanyaan seperti itu dari Pak Tua Wudou membuat Lindong merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Yang kemudian dia berkata dalam hati, "Ini hanyalah pemilihan murid yang ingin bergabung dengan sekte super yang mana, dan kenapa kalian semua melihatku dengan cara yang sangat menakutkan seperti itu?" Di samping Lindong, Xiao Diao pun menyipitkan matanya pada saat dia menunggu keputusan dari Lindong, karena Xiao Diao sangat tahu bahwa pemilihan sekte super ini adalah hal yang sangat penting, karena Lindong akan berlatih dalam jangka waktu yang panjang setelah dia melakukan pemilihan. Dan begitu seseorang bergabung dengan sekte super yang telah dia pilih, maka namanya secara otomatis akan tercetak nama dari sekte super itu. Dan persaingan sekte-sekte super di wilayah Suan Timur ini sangat ketat. Mereka ibarat sebuah kapal yang besar. Jika sampai sebuah kapal besar ini terbalik, maka murid-murid yang ada di dalamnya juga akan berakhir dengan nasib yang sangat menyedihkan. Dari apa yang diketahui oleh Xiao Diao pada saat ini, di wilayah Suan Timur, jelas Gerbang Yuan merupakan sekte super yang terkuat. Oleh karena itu, mereka memiliki sumber daya yang jauh lebih besar daripada sekte super yang lainnya. Jika seseorang dilatih di Gerbang Yuan, maka mereka akan diperlakukan dengan baik, dan mungkin di masa depan nanti mereka akan memiliki nasib yang cerah. Tapi pada saat ini Xiao Diao sendiri tidak menyukai Gerbang Yuan, karena sebenarnya sekte super itu adalah musuh bebuyutan dari suku Martin Langit miliknya. Tapi jika Lindong masih memilih untuk bergabung dengan Gerbang Yuan, maka Xiao Diao tidak bisa menolak keputusan dari Lindong. Di antara 7 sekte super yang tersisa, menurut Xiao Diao, sekte Dao adalah pilihan yang bagus bagi Lindong. Tapi jika dia ingin dekat dengan Ling Qingsu, maka bergabung dengan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga juga tidak buruk. Dan saat ini, tubuh fisik dari Lindong juga cukup kuat. Maka jika dirinya ingin bergabung dengan Istana Sunyi yang besar, hal itu juga bisa dilakukan. Di sisi lain, energi mental dari Lindong juga sangat bagus. Jika dia ingin bergabung dengan sekte surgawi, maka hal itu juga bukan pilihan yang buruk, karena sekte surgawi berfokus pada energi mental. Dan jika Lindong ingin bergabung dengan sekte boneka, maka dia juga bisa memiliki tempat di sekte itu, karena Lindong mahir dalam mengendalikan Rehan yang merupakan boneka jiwa darah tingkat tinggi. Ketika memikirkan hal ini saja, tiba-tiba saja Xiao Diao tersentak karena dia baru menyadari satu hal, bahwa sebenarnya Lindong memiliki banyak kesempatan untuk bergabung dengan sekte manapun yang dia inginkan, karena kemampuan Lindong sendiri sudah mewakili banyak dari sekte super. Di sisi lain, Lindong pada saat ini masih terdiam dan belum memberikan jawaban. Banyak orang di sekitarnya berharap-harap cemas menunggu jawaban dari Lindong. Tatapan mata mereka juga mengandung sebuah rasa iri yang tidak bisa disembunyikan, karena jika mereka ingin bergabung dengan sekte super, maka mereka harus mendapatkan persetujuan dari sekte super itu. Tapi Lindong saat ini bisa melakukan dengan mudah untuk memilih sekte super mana yang ingin dia ikuti. Di puncak Gunung 100 Kaisaran sekarang telah benar-benar menjadi sunyi, sebelum pada akhirnya Lindong mengangkat kepala dan dia memberikan hormat pada 8 tetua sekte super. Setelah itu, dengan nada yang tegas, Lindong pun berkata, "Tetua sekalian, aku Lindong pada saat ini ingin bergabung dengan sekte Dao." Kata-kata yang diucapkan oleh Lindong itu segera membuat keributan pecah di puncak Gunung 100 Kaisaran, karena semua orang tidak menyangka bahwa sebenarnya Lindong akan menjatuhkan pilihan pada sekte Dao. Meskipun sekte Dao tidak bisa dianggap sebagai sekte yang terlemah dan juga tidak bisa dianggap sebagai sekte yang terkuat, tapi pada saat ini sekte Dao adalah sekte yang memiliki murid paling sedikit, dan dari sudut pandang tertentu, reputasi dari sekte Dao juga sedikit lebih rendah. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak paham kenapa Lindong meninggalkan Gerbang Yuan yang merupakan sekte terkuat dan malah memilih bergabung dengan sekte Dao.
Melihat keributan yang pecah di tempat ini, Lindong pun hanya diam saja. Karena menurut Lindong, Gerbang Yuan memang sekte yang sangat kuat. Dan jika dia bergabung dengan Gerbang Yuan, maka Lindong secara otomatis juga akan mendapatkan pendukung yang kuat. Namun untuk saat ini, jelas bagi Lindong tidak bisa bergabung dengan Gerbang Yuan. Karena dia masih memikirkan nasib saudaranya, yaitu Xiao Diao. Jika sampai identitas dari Xiao Diao terungkap di Gerbang Yuan, maka mereka pasti akan segera menyerang Xiao Diao. Yang pada akhirnya, hal itu bisa membahayakan Xiao Diao dan juga Lindong sendiri. Itulah alasan kenapa Lindong tidak ingin bergabung dengan Gerbang Yuan. Daripada dia mencari masalah, lebih baik dia meninggalkan masalah. Dan alasan kenapa Lindong tidak bergabung dengan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, hal itu karena Ling Qingsu ada di sana. Dan status Ling Qingsu pasti sangat tinggi. Jika sampai Lindong bergabung dengan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga dan memiliki status sebagai murid, maka hal itu tidak sesuai dengan kata-kata arogan yang dia ucapkan pada Ling Qingsu sebelumnya. Lindong bisa membayangkan betapa canggungnya dia ketika bertemu dengan Ling Qingsu dengan status murid di Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Dan setelah melakukan pemikiran yang dalam, Lindong pada akhirnya juga melupakan untuk bergabung dengan Istana Sunyi yang besar, Istana Surgawi, dan juga sekte boneka. Yang kemudian Lindong merenungkan apa yang dikatakan oleh Pak Tua Wudao sebelumnya, yang pada saat itu mengatakan bahwa Lindong sangat cocok jika bergabung dengan sekte Dao. Pada akhirnya dia menjatuhkan pilihan dan juga mantap untuk memasuki sekte Dao. Ekspresi dari 8 ahli sekte super di udara terlihat sangat menarik ketika mendengar pilihan dari Lindong. Sesaat kemudian, senyum yang lebar terlihat di wajah Pak Tua Wudao, dan sisanya memiliki wajah yang menyesal. Di sisi lain, Pak Tua Liu Tong memiliki ekspresi yang paling gelap karena apa yang dia takuti selama ini akhirnya terjadi juga, bahwa Lindong sebenarnya tidak memilih Gerbang Yuan dan malah memilih sekte Dao. Hal ini tidak bisa diragukan lagi, membuat Pak Tua Liu Tong kehilangan banyak muka. Dan tiba-tiba saja, dengan suara yang mengandung kemarahan, Pak Tua Liu Tong kini berkata, "Lindong, keputusan ini bukan masalah yang sepele, dan ini menyangkut masa depanmu. Jangan sampai kamu membuat kesalahan yang pada akhirnya kamu akan menyesal seumur hidup." Mata dari Lindong menjadi sangat tajam, dan dia merasa tidak senang dengan ucapan Pak Tua Liu Tong. Lindong kemudian berpikir, jika Gerbang Yuan dipenuhi dengan orang-orang seperti Pak Tua Liu Tong, maka hal itu memantapkan niat dari Lindong untuk tidak bergabung dengan Gerbang Yuan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Tua Liu Tong, tiba-tiba saja Pak Tua Wudao dia melihat pada Pak Tua Liu Tong yang kemudian berkata, "Liu Tong, memilih sekte super adalah keputusan individu, dan kata-katamu ini benar-benar sangat memalukan. Gerbang Yuan milikmu mungkin memang kuat, tapi sekte Dao juga tidak bisa kau remehkan. Apakah kamu sudah lupa bahwa pada saat itu satu orang murid saja dari sekte Dao dia berani untuk menyerang Gerbang Yuanmu, yang bahkan bisa membunuh 3 tetua yang kuat sendirian? Bagaimana kamu bisa berpikir bahwa sekte Dao memiliki kemampuan yang lemah?" Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Tua Wudao, kini Pak Tua Liu Tong terlihat sangat marah, yang kemudian dia berkata, "Wudao, kamu benar-benar berani mengungkapkan masalah ini." Tatapan mata dari Pak Tua Wudao juga terlihat sangat tajam, yang kemudian dia mengatakan, "Apa yang aku katakan adalah sebuah kebenaran, dan sekarang apakah kamu tidak terima apa yang bisa kau lakukan padaku?" Ekspresi di wajah Pak Tua Liu Tong menjadi terlihat sangat dingin, yang kemudian dia pun pada saat ini berkata, "Wudao, sebenarnya manusia jahat saat itu adalah seseorang yang berasal dari aula sunyi milik sekte Daomu, dan sepertinya aula sunyi milikmu itu masih menyimpan dendam yang dalam dengan masalah ini. Jika kamu tidak senang, maka kamu bisa datang ke Gerbang Yuan dan mencari kami. Selain itu, murid jahatmu juga sebenarnya telah memaksa pimpinan dari sekte kita untuk turun tangan dan ikut campur. Seharusnya dia sangat puas dengan kematian yang dia dapatkan." Mendengar hal itu, ekspresi yang sangat marah segera muncul di wajah Pak Tua Wudao. Dia segera maju dan mengeluarkan energi Yuan yang sangat mengerikan di dalam tubuhnya. Kekuatan Yuan itu terasa sangat aneh, karena sebenarnya
Pada saat ini Pak Tua Wudao telah berada di tahap kehidupan yang misterius. Melihat hal itu, pupil mata dari Pak Tua Liutong segera mengecil, yang kemudian dia berteriak dengan marah. "Wudao, kamu berani melawanku?" Setelah mengatakan hal itu, energi Yuan yang tidak tertandingi juga segera keluar dari dalam tubuh Pak Tua Liutong. Suasana di tempat ini dalam sekejap saja menjadi sangat tegang. Dan ketika orang-orang yang berada di puncak Gunung 100 Kekaisaran menyaksikan hal ini, tatapan mata mereka segera berbalik ke arah Lindong, yang kemudian mereka pun berkata dalam hati, "Lindong, orang ini benar-benar selalu membawa masalah kemanapun dia pergi." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pertarungan antara Pak Tua Wudao dan juga Pak Tua Liutong akan tetap berlanjut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.